warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Maulana El-Haq dengan NIM 23215059. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurrohim M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman game. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep atau judul rancangan game untuk Project UAS yang saya ambil judul Lost in Space atau Tersesat di Labirin Luar Angkasa. Oke, langsung saja kita ke next slide, yaitu latar belakang gamenya. Nah, latar belakang game ini yaitu adalah perkembangan game digital, khususnya genre maze atau labirin dan puzzle, itu semakin diminati oleh kalangan anak-anak karena mampu melatih strategi dan konsentrasi pemain dengan gameplay yang sederhana namun menantang. Nah, pada game yang akan saya buat, di sisi lain, tema eksplorasi luar angkasa itu semakin populer. Apalagi kemarin kita sedang booming yang namanya misi Artemis 2 setelah misi Artemis 1. Nah, misi Artemis 2 ini misinya yaitu kayak astronot kemarin 4 orang misi untuk datang ke bulan ya teman-teman. Tapi cuma hanya berorbit di bulan, tidak mendarat di bulan. Nah, dengan adanya misi Artemis 2 yang menghadirkan konsep navigasi tantangan di lingkungan ekstrim. Jadi inspirasi game saya ini dari misi Artemis 2 kemarin. Oke, next slide. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan inspirasi gamenya yaitu dari misi Artemis 2 ini. Berdasarkan hal tersebut, dirancang sebuah game yang berjudul Lost in Space Maze atau Tersesat di Labirin Luar Angkasa, yaitu game 2D berbasis labirin dengan tema luar angkasa, di mana pemain berperan sebagai astronot yang harus mengumpulkan roket dan menghindari berbagai rintangan. Game ini menggabungkan unsur hiburan, strategi, serta mekanika gameplay yang bertahap untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan menantang. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tujuan pembuatan game. Tujuan pembuatan game ini yaitu yang pertama adalah mengembangkan game 2G yang berbasis maze dengan tema luar angkasa yang menarik dan interaktif. Yang kedua, memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus menantang bagi pemain. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan berpikir strategis, konsentrasi, dan refleks melalui gameplay yang berbasis level. Terus yang keempat ada mengimplementasikan sistem level dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap atau progressive difficulty. Dan yang kelima ada menerapkan konsep AI atau kecerdasan buatan yang sederhana seperti musuh dengan perilaku mengejar pemain atau dengan pathfinding itu. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan elemen fisika. Nah, pada level tertentu nanti ada efek seperti gravitasi. Jadi nanti pemain itu seakan-akan terkena gravitasi bulan. Jadi pemain gerakannya itu mungkin akan melambat ya. Oke, next. Nah, di sini ada konsep sistem atau konsep game system. Genrenya yaitu maze atau labirin ya teman-teman yang telah ditentukan oleh Bapak Nurrohim. Nah, platform yang digunakan kita menggunakan desktop atau Construct 2. Selanjutnya di sini playernya saya menggunakan astronot karena tema saya itu luar angkasa. Objektifnya atau misinya yaitu mengumpulkan roket dan mencapai target. Nah, mungkin nanti di level-level tertentu saya akan menambahkan targetnya ya atau roketnya itu ditambah dan enemy-nya mungkin ditambah.
Oke, next. Nah, ada gameplay mekanik. Gameplay mekanik yaitu kita seakan-akan permainan gamenya itu bagaimana ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa bergerak ke 4 arah ya. Kita bisa berjalan ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Selanjutnya ada sistem skor yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu menggunakan jumlah roket. Mungkin nanti di level 1 itu ada 10 roket, level 2 ada 15 roket, level 3 ada 20 roket, level 4 ada 25, dan yang terakhir mungkin level 5 itu ada 30 roket. Nah, yang ketiga tadi ada level progression, ya tadi yang saya sebutkan barusan, itu level-levelnya mungkin sampai 5 level. Dan yang terakhir ada obstacle dan enemy system. Nah, di sini ada enemy ya, mungkin nanti ada menggunakan planet atau menggunakan UFO atau menggunakan satelit yang berbau-bau luar angkasa. Oke, next. Nah, desain game. Yang tadi saya sudah jelaskan juga di sini. Untuk level 1 sampai 2 itu level dasar ya, teman-teman. Nah, di sini menggunakan navigasi sederhana dan ada reward statis. Tujuannya yaitu untuk pengenalan kontrol dan fokus player, teman-teman. Jadi, agar player itu tahu dulu nih konsep gamenya, alur gamenya gimana ya, dan cara bermainnya itu gimana, menghindarinya apa aja. Mungkin di level 1 2 itu dasar. Nah, selanjutnya jika pemain sudah mencapai ke level 3 atau environmental, itu nanti akan sedikit sulit ya teman-teman. Jadi nanti ada magnet itu, efeknya itu akan memperlambat player. Bisa memperlambat, bisa mempercepat player di titik-titik tertentu. Mungkin kayak gitu nanti di level 3. Selanjutnya di level 4 ada adrenaline burst yang tadi saya jelaskan tentang AI. Nah, di sini kita menggunakan musuh satelit ya teman-teman. Satelit itu nanti akan mengejar si astronotnya ini. Jadi kayak ada sedikit konsep AI-nya untuk mengejar player ada di mana. Nanti jika satelit itu mengenai player, player akan mati dan kembali ke tempat. Itu. Dan yang terakhir ada level 5 Physics Challenge atau lubang hitam gravitasi. Nah, di sini player nanti akan tertarik ke titik tertentu. Jadi mungkin nanti di level 5 ini player akan tertarik di titik tertentu dan nggak bisa bergerak. Mungkin nanti ada tabrakan juga dengan satelit pengejar. Jadi nanti player ditarik di titik tertentu dan satelitnya itu tetap mengejar. Nah, mungkin ini jadi level tersulit ya. Level terakhir di level 5. Oke, next. Oh iya teman-teman, sedikit info saja. Saya di sini menambahkan juga gravitasi ini sebagai pelajaran kita yang dulu pelajaran fisika. Jadi menerapkan game sekaligus belajar. Nah, teknologi yang digunakan, saya menggunakan engine Construct 2, bahasanya yaitu Event Based Logic ya teman-teman, yang kita biasa digunakan di Event Sheet. AI-nya kita menggunakan pathfinding behavior yang tadi satelit musuh. Dan UI-nya saya menggunakan custom sendiri ya teman-teman. Saya menggunakan aset sendiri, membuat sendiri dari background ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada alur game atau flowchart sederhananya. Kita buat game kan pasti harus tahu alurnya mau gimana ya teman-teman. Oke, nah di sini saya menggunakan yang pertama ada loading screen ya, kita loading screen gamenya dulu. Selanjutnya masuk ke dashboard. Setelah ke dashboard, tampilan dashboard akan ada gameplay atau start ya. Di situ juga ada button level select, setting, dan mungkin ada how to play. Mungkin nanti ada how to play bagaimana cara kita menggunakan game ini. Selanjutnya ketika misi level 1 selesai akan ada muncul pop up mission complete, dan jika misi itu
tidak selesai, akan muncul pop-up game over. Nah, kalau selesai kita bisa ke next level atau diulangi lagi level tersebut. Oke, next. Nah, ini ada sesi pertanyaan ya. Karena mungkin akan saya tampilkan di presentasi secara offline, tetapi secara online, jadi kita next saja. Nah, kesimpulan game ini adalah game Lost in Space Mesh dirancang sebagai permainan 2G berbasis mesh dengan tema luar angkasa yang menggabungkan unsur hiburan, strategi, dan tangan-tangan bertahap. Melalui penerapan sistem level dengan tingkat kesulitan yang meningkat, serta integrasi elemen seperti rintangan, kecerdasan buatan sederhana, dan konsep fisika, game ini mampu memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan menarik. Selain itu, perancangan game ini juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan konsep dasar pengembangan game, mulai dari desain gameplay, UI UX, hingga mekanisme sistem, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran interaktif yang aplikatif. Oke, mungkin itu saja perancangan game yang akan saya buat. Barangkali ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.